Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali mengenai modul Magis di Android non-root. Setelah sebelumnya, kita sudah bahas untuk modul JIT non-root versi reguler. Sekarang kita bakalan bahas yang versi turbonya. Mungkin dari teman-teman bakalan ada yang bertanya seperti ini, Bang, apa sih bedanya antara versi reguler dengan versi turbo? Oke ya, di sini saya bakalan langsung aja jawab di awal video untuk kemungkinan pertanyaan yang bakalan hadir gitu ya. Langsung aja dari developernya. Nah, di sini untuk varian dari JIT itu baru ada 2, tapi sekarang udah nambah ya jadi 3. Yang pertama itu versi reguler. Di sana itu keterangannya improve aplikasi performance. Nah, berarti bakalan improving atau optimizing semua aplikasi buat performa. Kemudian yang kedua ada yang versi turbonya yang bakalan kita bahas sekarang. Get maximum performance but use internal storage. Nah, ini bakalan mendapatkan performa yang maksimal, tapi bakalan menghabiskan juga untuk internal storage ya, atau bakalan menggunakan internal storage. Oke, jadi seperti itu ya untuk internal storage yang kemakan gitu ya atau keambil itu sekitar 2-3 GB-an setelah saya testing. Oke, seperti biasa teman-teman bisa dapatkan untuk bahan-bahannya di papan komentar yang sudah dipin, jadi tinggal langsung aja gas ke sana. Tentunya kalau sudah didapatkan ada di folder download, kemudian teman-teman pindahkan terlebih dahulu ya karena banyak yang salah, banyak yang keliru sehingga gagal. Nah, di sini teman-teman cari aja untuk JT 2.0 non-root yang versi turbonya, mau disalin monggo, mau dipotong juga monggo ya. Asalkan di sini teman-teman tempelnya itu di internal storage di luar ya, jangan dalam folder. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah teman-teman tinggal klik aja dan ekstrak aja untuk bahannya. Nanti bakalan muncul satu folder yang bernama JIT. Di dalamnya ada 3 file, ada report.sh, ada string txt, dan turbo.sh. Saya jelaskan terlebih dahulu ya, untuk turbo.sh itu adalah versi turbo yang bakalan kita pasang. Nah, untuk report.sh itu buat menginstall atau mencopot pemasangan dari versi turbonya. Sementara untuk string di sini ya buat mempermudah aja supaya kalian itu tidak mengetik secara manual. Kalian tinggal salin tempel aja untuk cara pasang dan cara menghapus atau uninstallnya. Cara installnya kalian tinggal masukkan aja turbo.sh, sementara cara menghapus atau uninstallnya adalah report.sh. Note atau rekomendasi setelah pemasangan restart atau reboot terlebih dahulu untuk device-nya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman seperti ini ya, Bang, ketika device-nya di restart atau di reboot, apakah modulnya akan hilang? Jawabannya adalah tidak, ini sifatnya permanen. Jadi untuk mengembalikannya ke default atau bawaan, kalian tinggal masukkan aja cara menghapus atau uninstallnya. Big thanks, terima kasih banyak ya buat Bang Rizky Reprog selaku developernya. Kemudian di sini juga teman-teman bisa langsung aja ya masuk ke telenya masing-masing. Ada Reprog open source dan ada juga Reprog buat khusus ROM diskusinya. Oke, langsung aja ke cara pemasangan. Tapi sebelum ke cara pemasangan, kalian di sini masuk terlebih dahulu ya ke penyimpanannya masing-masing buat melihat sebelum dan sesudah. Karena untuk versi turbo ini dikatakan work atau tidaknya dilihat dari terpakainya penyimpanan device kalian oleh modul JIT versi turbo ini. Untuk penyimpanan awal atau sebelum 75% digunakan 24 GB ya yang terpakai dari 32 GB. Ini sebelumnya, nanti kita bakalan cek juga setelah menggunakan JIT yang versi turbo ini. Oke ya, kita bakalan langsung aja masuk di sini ke cara pemasangan. Untuk cara pemasangannya, kalian bisa menggunakan aplikasi komen seperti Braven, Bookjagger, LADB, dan aplikasi komen sejenisnya, ataupun bisa menggunakan aplikasi Qt ya. Kemarin saya udah bahas untuk aplikasi ini. Oke, saya bakal langsung aja masuk ke sini teman-teman. Kemudian tinggal di salin tempel aja atau copy paste ya dari bahan yang telah disediakan di cara pemasangan. Nah, di cara pemasangan ini adalah SH kemudian spasi SD card ya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja ya untuk ininya, untuk stringnya. Oke, lumayan agak susah sih ini ya teman-teman karena kecil untuk tulisannya. Oke, kita salin aja.
Kemudian setelah seperti ini kalian tinggal tempel aja di Qt-nya. Oke, kalau sudah kita tinggal ketuk run aja atau kita ketuk jalankan. Nah, di sini teman-teman ada tulisan optimizing success. Nah, berarti ini udah work 100% dan tentunya versi turbo ini bakalan lebih lama untuk prosesnya jika dibandingkan dengan yang versi reguler. Dan kalau misalkan kalian mengalami hal seperti ini ya, kemarin juga sih udah dibahas teman-teman ya. Nah, mengalami hal seperti ini ketika optimizing itu bukan sukses melainkan error failed to compile ya. Jadi untuk versi JET itu belum support ya di device kalian. Mungkin nanti di JET yang versi terbaru itu udah di-fix ya untuk permasalahan tersebut. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, seperti biasa mungkin saya bakalan skip aja di bagian ini karena memerlukan waktu sekitar 5 menit lebih mungkin ya untuk versi turbo ini. Jadi saya bakalan skip aja. Nanti bakalan diperlihatkan berhasil atau tidaknya seperti apa. Oke, sip ya, udah selesai teman-teman. Di sini bisa dilihat untuk hash exit kodenya itu adalah 0 dan dilihat juga di bagian optimizingnya semua berjalan dengan sukses di versi turbo ini. Agak lumayan lama juga ya. Nah, bagi teman-teman juga yang misalkan menggunakan Braven ataupun aplikasi komen sejenisnya, bisa dilihat aja ya di bagian optimizingnya apakah sukses atau tidak, dan di bagian hash exit kodenya biasanya itu ada tulisan 0. Nah, kalau udah seperti ini, kita bakalan langsung masuk aja ke penyimpanannya kembali. Kemudian bisa dilihat ya untuk penyimpanan setelah teman-teman. Penyimpanan tadi 75%, sekarang berubah menjadi 79%. Berarti otomatis kepake 4% ya, teman-teman. Oke, kita bakal lihat di bagian penyimpanan. Nah, di sini dari yang tadinya 24 GB sekarang menjadi 25,27 GB, berarti menghabiskan 1,27 GB. Tapi tergantung dari banyak atau sedikitnya aplikasi yang terpasang di device kalian gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bakalan langsung aja restart atau reboot ya untuk device-nya. Kita bakalan lihat kembali untuk penyimpanan akhir ya dari device kita setelah di restart. Udah masuk kembali ya teman-teman. Kita bakalan lihat sekarang di bagian pengaturan, kemudian lihat juga di bagian penyimpanannya ya. Oke, nah di sini masih 79% ya. Oke, kita bakal lihat penyimpanan akhirnya sekarang menjadi 25,24 GB. Jadi sekitar 1,24 GB kepake. Jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan modul JIT non-root yang versi turbonya. Cara untuk mengembalikannya ke default teman-teman tinggal gunakan aja yang report.sh-nya. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.